Bayezid I adalah Sultan Utsmaniyah yang berkuasa antara tahun 1389 sampai tahun 1402. Ia adalah putra Murad I Dangulcicek Hatun. Bayezid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan demikian ambisi untuk melakukan perluasan wilayah Utsmani. Oleh karena itulah dia menaruh perhatian besar pada masalah kemiliteran dan berencana menaklukkan negara-negara Kristen di Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negara-negara itu telah berada di bawah kekuasaan pemerintahan Utsmani. Dalam geraknya Bayezid I digambarkan laksana kilat di antara dua front Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu, dia diberi gelar Sang Kilat. Dia juga menghimpun satu dari pasukan terbesar dan terbanyak pada masa itu guna melakukan pengepungan terhadap Konstantinopel, meski misi tersebut pada akhirnya tidak berhasil. Secara de facto, masa kekuasaan Bayezid berakhir saat kekalahannya pada pertempuran Ankara dari Timur Leng yang menyebabkan penawanan dirinya dan berujung pada mangkatnya pada Maret 1403. Sepeninggalnya, Utsmani memasuki masa kekosongan karena anak-anaknya saling berperang menjadi penguasa tunggal negara. Kebijakan terhadap Serbia. Pertama kali yang ia lakukan sejak memangku jabatan Sultan adalah segera melakukan hubungan bilateral dengan Kekaisaran Serbia. Padahal pihak Serbia dahulu merupakan pendukung utama terjadinya koalisi pasukan salib Balkan melawan pemerintahan Utsmani. Bayezid bermaksud dengan dibangunnya hubungan bilateral ini, Serbia menjadi tameng antara kekuasaan Utsmani dengan kerajaan Hungaria. Dia berkepentingan untuk membentuk aliansi militer yang bebas dan aktif. Tujuannya adalah menaklukkan negara-negara Seljuk Turki di Asia Kecil. Oleh sebab itulah, dia sepakat Serbia diperintah oleh Stefan Lazarevic, putra Pangeran Lazar yang sebelumnya telah terbunuh dalam pertempuran Kosovo. Dia mewajibkan Stefan untuk menjadi penguasa Serbia dan memerintah sesuai dengan hukum, tradisi, dan adat yang berlaku di Serbia. Bayezid juga mensyaratkan untuk menyatakan kesetiaannya dengan cara membayar upeti dan mengirimkan tentara yang ikut dalam satu kelompok khusus bagi mereka dalam setiap peperangan yang dipimpinnya. Bahkan Bayezid sendiri menikah dengan putri Pangeran Lazar yang bernama Olivera Lazarevic. Penaklukan Bulgaria. Setelah terjadinya kesepakatan dengan Serbia, Bayezid I segera melakukan serangan dahsyat pada tahun 1393 ke Bulgaria. Dia mampu menguasai wilayah itu dan mampu menundukkan rakyatnya. Dengan demikian, maka Bulgaria kehilangan kedaulatan politiknya. Kejatuhan Bulgaria ke tangan pemerintahan Utsmani menimbulkan gaung keras di Eropa dan telah menebarkan kekhawatiran dan rasa takut di seluruh pelosok Eropa. Maka bergeraklah pasukan salib Kristen untuk menumpas hegemoni pemerintahan Utsmani di Balkan. Pertempuran Nikopolis. Zsigmond, Raja Hungaria, bersama dengan Paus Bonifasius IX melakukan gerakan aliansi negara-negara Kristen Eropa Salibis untuk melawan pemerintahan Utsmani. Ini merupakan gabungan kekuatan terbesar yang dihadapi pemerintahan Utsmani pada abad ke-14 dalam hal jumlah negara yang bergabung di dalamnya, lengkap dengan dukungan logistik senjata, dan bala tentara. Jumlah keseluruhan tentara salib saat itu adalah 120.000 pasukan dari berbagai negara Kekaisaran Romawi Suci, Prancis, Hungaria, Wallachia, Satria Hospitaler, Venesia, Genova, dan Bulgaria. Pasukan ini berangkat menuju Hungaria pada tahun 1396. Namun, para pemimpinnya berselisih pendapat dengan Zsigmond sebelum peperangan dimulai. Zsigmond lebih mengedepankan taktik bertahan hingga pasukan Utsmani datang menyerang. Hal ini ditentang para jenderal dan komandan perang yang berpendapat untuk menyerang langsung. Mereka menyeberangi Donau, yang akhirnya sampai di Nikopol, sebelah utara Balkan. Mereka mulai mengepungnya. Pada awal peperangan, mereka berhasil unggul atas pasukan Utsmani. Namun tiba-tiba Bayezid muncul dibarengi 100.000 pasukan. Jumlah ini lebih sedikit dari pasukan gabungan Eropa Salibis. Namun mereka lebih unggul dalam kedisiplinan dan persenjataan. Akibatnya, binasalah sebagian besar tentara Kristen, mereka terpaksa lari tunggang langgang, ada pula sebagian yang terbunuh dan sebagian pemimpinnya ditawan. Pasukan Utsmani dalam pertempuran Nikopol ini berhasil mengumpulkan harta rampasan perang yang melimpah dan mampu menguasai barang simpanan musuh. Banyak pembesar Prancis yang tertawan dalam peperangan ini, diantaranya adalah Graf Nevers.
Bayazid menerima tebusannya dan dia dibebaskan dari tawanan. Sultan sendiri menegaskan agar dia bersumpah untuk tidak kembali berperang melawan dirinya. Bayezid berkata padanya, "Saya membolehkanmu tidak menaati sumpah ini, engkau boleh saja untuk kembali berperang melawan saya. Sebab tidak ada satu hal pun yang saya lebih senangi daripada memerangi semua orang Kristen Eropa dan saya menang atas mereka." Pengepungan Konstantinopel. Sebelum pertempuran Nikopolis, Bayezid mampu menekan Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, dan memerintahkan pada Kaisar Manuel II untuk memilih kadi di Konstantinopel yang bertugas memutuskan perkara yang terjadi antara kaum muslim. Bayezid terus mengepung ibu kota Romawi Timur, hingga akhirnya Kaisar menerima pembentukan Mahkamah Islam. Pembangunan masjid, pembangunan 700 rumah khusus untuk kaum muslimin di dalam kota. Sebagaimana ia juga menyerahkan separuh desa Galtah yang menjadi tameng Utsmani karena di dalamnya ada 6.000 tentara. Upeti yang harus diserahkan oleh Romawi Timur juga dinaikkan. Kas negara pemerintahan Utsmani mewajibkan untuk menyetorkan kurma dan sayur-sayuran yang berada di luar kota. Setelah mengalami kemenangan yang gemilang dalam pertempuran Nikopolis, pemerintahan Utsmani mampu mengokohkan kakinya di semenanjung Balkan. Sedangkan Bulgaria tunduk di bawah pemerintahan Utsmani. Sementara itu tentara Utsmani terus melakukan pengawasan kemerosotan Kristen dan kemurtadan mereka. Bayezid menjatuhkan sanksi pada pembesar-pembesar Moreas, yang telah dengan sengaja memberikan bantuan militer pada aliansi Salibi sebagai sanksi terhadap Kaisar Bizantium, atas sikapnya yang menyatakan permusuhan tatkala Bayezid memintanya menyerahkan Konstantinopel. Setelah itu, Kaisar Manuel II meminta bantuan pada beberapa pemerintahan di Eropa, tetapi tidak ada respon positif yang dia terima. Penaklukan Konstantinopel menjadi salah satu target utama Bayezid. Oleh sebab itulah, dia bergerak sendiri memimpin pasukan Utsmani dan melakukan pengepungan ibu kota Romawi Timur yang demikian rapi dan melakukan tekanan yang keras. Pengepungan ini berlangsung sedemikian rapi, hingga membuat kota itu hampir menemui keruntuhannya. Tatkala Eropa menunggu hari-hari kejatuhan Konstantinopel, tiba-tiba Bayezid memalingkan perhatiannya dari penaklukan kota Konstantinopel, karena munculnya bahaya baru yang mengancam pemerintahan Utsmani, yaitu serangan dari Timur Leng. Sedangkan Raja Hungaria yang cukup percaya diri melihat jumlah pasukannya pada akhirnya melarikan diri bersama dengan komandan pasukan kavaleri Rhodesia. Tatkala sampai di Laut Hitam, keduanya bertemu dengan satu armada Kristen, maka melompatlah keduanya pada salah satu kapal dan segera melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Kekalahan Hungaria dalam pertempuran Nikopolis menjadikan posisi Hungaria terpuruk di mata masyarakat Eropa dan wibawanya jatuh. Kemenangan ini memiliki dampak yang sangat kuat bagi Bayezid dan masyarakat Islam. Maka Bayezid segera mengirimkan surat pada para penguasa Islam di wilayah timur dan memberikan kabar gembira pada mereka tentang kemenangan yang demikian gemilang atas pasukan salib Kristen. Bersama para utusan, dikirimkan pula beberapa tawanan perang laki-laki kepada para penguasa Islam sebagai hadiah dari seorang yang menang perang dan sebagai indikasi material atas kemenangan yang telah dicapainya. Sedangkan Bayezid sendiri menyatakan dirinya sebagai Sultan Romawi, sebagai bukti bahwa dia telah mewarisi pemerintahan Seljuk dan telah menguasai Anatolia. Ia juga mengirimkan utusan pada Khalifah Al-Mutawakkil I dari Bani Abbasiyah yang saat itu berada di Kairo, untuk mengokohkan gelar ini hingga dia bisa menggunakan gelar ini dalam kesultanannya yang telah dia usahakan bersama para pendahulunya. Dengan adanya pengesahan ini maka dia memiliki legalitas dan akan semakin kuat wibawa dan posisinya di dunia Islam. Barkuk, Sultan Mamluk Mesir selaku pelindung Khalifah menerima permintaan ini. Dia melihat bahwa Bayezid adalah sekutu satu-satunya dalam usaha mencegah kekuatan Timur Leng yang sedang mengancam kekuasaan pemerintahan Mamluk, yang berpusat di Mesir dan Utsmani. Keluarga Bayezid. Ayahnya adalah Sultan Murad I, pemimpin Utsmaniyah yang berkuasa pada Maret tahun 1362 sampai 14 Juni tahun 1389. Murad dijuluki Hudafendigar. Ibunya adalah Gulcicek Hatun. Menurut tradisi, Gulcicek awalnya istri dari Aklan Bey, salah satu pangeran dari Kadipaten Karesi. Setelah Kadipaten ini ditaklukkan oleh Utsmani pada masa Orhan, Gulcicek dibawa di istana Utsmani. Beberapa upaya dilakukan untuk menikahkan Gulcicek dengan beberapa laki-laki,
Tetapi dia menolak semua nama-nama yang diajukannya sampai Murad yang mengajukan dirinya sendiri. Mereka menikah pada 1359. Pasangan Devlet Shah Hatun. Ayahnya adalah Sulaiman Shah, Adipati Germian. Ibunya adalah Mutahara Abide, cucu Jalaluddin Rumi. Yang kedua ada Hafsah Hatun, putri Fahreddin Isa, Adipati Aidin terakhir. Mereka menikah setelah Bayezid menaklukkan Aidin pada 1390. Selanjutnya ada Despina Hatun, nama lahirnya Mileva Olivera Lazarevic, putri Pangeran Lazar Hrebeljanovic. Dengan putri Milika, pernikahannya dengan Bayezid merupakan bentuk perjanjian damai antara Turki Utsmani dan Serbia Lazarevic. Despina tetap menjadi pemeluk ortodoks setelah menjadi istri sultan. Dia ikut menjadi tahanan Timur Leng bersama Bayezid dan dibebaskan setelah suaminya meninggal dalam pengasingan. Dia kemudian menghabiskan sisa hidupnya bersama saudaranya Stefan Lazarevic, despot Serbia di Beograd, atau bersama saudarinya Jelena Lazarevic di Herceg Novi. Dan selanjutnya Maria Hatun. Menurut salah satu pendapat, ayahnya adalah Louis Fadrik, bangsawan penguasa Salona, sedangkan ibunya adalah Helena Asanina Kantakouzene, putri dari Matius Kantakouzene, Kaisar Romawi Timur yang berkuasa pada tahun 1353 sampai tahun 1357. Setelah Salona tunduk di bawah kekuasaan Utsmani, Maria dan ibunya dimasukkan ke dalam harem Bayezid I. Menurut Leslie P. Peirce, istri Bayezid yang bernama Maria adalah putri dari Pangeran Lazar Hrebeljanovic. Bila mengacu pendapat kedua, maka Maria dan Despina adalah orang yang sama. Sejarawan Utsmani abad ke-15 menyalahkan Maria yang dipandang memperkenalkan budaya minum-minum di Istana Utsmani. Saat Bayezid dan istri-istrinya ditawan oleh Timur Leng, Maria dipaksa untuk melakukan pekerjaan kasar. Selanjutnya Devlet Hatun. Jati dirinya kerap dikaitkan dengan Devlet Shah dan ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Devlet dan Devlet Shah adalah dua wanita yang berbeda, tetapi kerap dianggap sama karena mereka meninggal pada tahun yang sama. Menurut pendapat ini, Devlet adalah budak selir dari bangsa non-Turki karena dalam catatan resmi namanya ditulis, Daulat bin I Abdullah. Sedangkan sebagian pendapat yang lain menyatakan bahwa Devlet dan Devlet Shah adalah dua orang yang sama. Di makam Devlet di Bursa tertulis bahwa ayahnya Adipati Germian dan ibunya adalah cucu Jalaluddin Rumi. Yang pertama ada Ertugrul Çelebi, Sulaiman Çelebi, Sultan Rumelia, Isa Çelebi, putra dari Devlet Shah. Sultan Anatolia bagian barat, Sultan Mehmed I, putra dari Devlet, Sultan Utsmani tunggal setelah mengalahkan saudara-saudaranya dalam masa Perang Saudara. Musa Çelebi, Sultan Rumelia kedua, Mustafa Çelebi, putra dari Devlet Shah. Orhan Çelebi, Yusuf Çelebi, masuk Kristen dan berganti nama menjadi Demetrios. Kasim Çelebi, menjadi tahanan di Konstantinopel bersama saudarinya, Fatma, putri Bayezid I. Hundi Hatun, menikah dengan seorang ulama bernama Syed Samseddin Mehmed Buhari. Hundi Hatun, menikah dengan Yakub Bey, putra Pars Bey. Fatma Hatun, menikah dengan Sanjak Bey. Orus Hatun, menikah dengan Abu Bakar Mirza, putra Jalaluddin Miransyah, putra Timur Leng. Pasha Melek Hatun, menikah dengan Jalaluddin Islam, putra Syamsuddin Muhammad, Jenderal Bawahan Timur Leng. Wafatnya Bayezid. Dengan ditawannya Bayezid pada Juli tahun 1402, maka secara de facto masa kekuasaannya juga telah berakhir. Beberapa penulis menyatakan bahwa Bayezid diperlakukan dengan buruk pada masa penahanannya. Namun sebagian menyatakan bahwa Bayezid diperlakukan dengan baik. Bahkan dikatakan bahwa Timur juga turut bersedih atas kematiannya. Salah satu putranya, Mustafa, juga turut ditahan bersamanya dan ditahan di Samarkand sampai 1405. Sepeninggal Bayezid, Utsmani memasuki masa kekosongan karena tidak ada satu sultan yang berkuasa atas seluruh wilayah Utsmani. Hal ini karena putra-putranya saling bersaing atas tahta dan masing-masingnya menyatakan sebagai penguasa berdaulat di sebagian wilayah Utsmani. Masa ini berakhir setelah pertempuran Camurlu pada Juli tahun 1413 saat salah satu putra Bayezid, Mehmed, keluar sebagai pemenang dan menjadi Sultan Tunggal Utsmani.